sekalian? Mari berkemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Mari sama-sama saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan awali ibadah kita hari ini dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, dengan hati yang penuh dengan sukacita, karena Allah itu baik. Amin. Haleluya. Mari kita awali ibadah kita dengan hati yang penuh ucapan syukur untuk Dia, Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdiri di hadapan-Mu. Sungguh kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Tidak ada sedikit pun yang kami temui hal yang tidak baik dalam hidup kami, karena Engkau Allah yang mengasihi setiap kami. Terima kasih untuk waktu yang sudah Tuhan beri untuk kami boleh ada di tempat ini. Kami mau mempersiapkan hati kami, pikiran kami, segenap hati, segenap jiwa kami, segenap roh kami, untuk kami mau meninggikan Engkau. Kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Dari awal, pertengahan, sampai akhir, semua ada di dalam kendali Tuhan. Terjadilah seperti yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, di dalam gereja ini. Nyatakan rencana Tuhan dalam hidup kami, dalam gereja-Mu di tempat ini Bapa. Kami berdoa juga untuk setiap rekan-rekan kami yang masih dalam perjalanan. Tuhan sertai, tibakan sampai di tempat ini dengan hati yang siap untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Ini hati kami Tuhan, hati yang penuh dengan ucapan syukur, hati yang penuh dengan rasa terima kasih, karena Engkau Allah yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi mari beri kemuliaan buat Allah. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari dengan hati yang penuh ucapan syukur, dengan hati yang siap untuk beribadah, dengan hati yang siap untuk masuk kembali lagi ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita pujikan pujian, menaikkan syukur kepada-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang mengasihi setiap kami. Engkau sudah membuktikan kasih-Mu dengan karya yang nyata. Engkau mati di kayu salib untuk menebus kami, untuk melepaskan kami dari segala hukuman dosa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami menaikkan syukur kami.
kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tak pernah sedetik pun Dia meninggalkan hidup kita. Tidak pernah sedetik pun matanya terlepas dari pandangan atas hidup kita. Haleluya Yesus. Mari sama-sama jemaat kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu, semua karena penyertaan-Mu, semua karena kekuatan yang Tuhan beri untuk setiap kami. Karena itulah yang Engkau kami puji, kami sembah, kami tinggikan. Pujian penyembahan kami Tuhan. Haleluya. Amin. Karena di sini kita. Haleluya. Supaya kita bersuka-cita.
sampai selama-lamanya, tidak pernah berubah. Sebentar ada perjamuan kudus yang mengingatkan kita betapa kasihnya untuk setiap kita. Tidak ada kasih yang melebihi seorang yang memberikan nyawanya untuk orang lain. Amin. Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan kita. Sekali lagi beri kemuliaan buat Allah kita. Saudara, kita akan siapkan hati kita ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Juga sebentar ada perjamuan kudus yang selalu mengingatkan kita ada darah Yesus dalam hidup kita, supaya kita tidak hidup dengan main-main, karena ada Yesus di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kasihnya begitu mulia, begitu tulus, begitu sempurna. Itulah kasih Allah dalam hidup kita. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku.
besar yang sungguh mengasihi kami manusia berdosa, sehingga Engkau rela datang ke dunia menjadi manusia dan mati di atas kayu salib demi menggantikan hukuman dosa kami, sehingga kami yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang besar dan ajaib. Pagi hari ini dengan hati penuh syukur dan sukacita kami datang di rumah Tuhan. Telah kami sampaikan, kami persembahkan pujian sorak-sorai kami, biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Bahkan Kau berkenan hadir di tengah-tengah ibadah kami, bersemayam di atas pujian umat-Mu. Dan kami percaya jikalau Engkau hadir, Engkau akan menjamah melawat setiap kami yang haus, yang rindu akan Engkau Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan, kami boleh dikuatkan, kami boleh didewasakan, sehingga membawa iman rohani kami semakin bertumbuh ke arah Kristus, semakin disempurnakan menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Roh Kudus, mari urapi setiap kami umat Tuhan, urapi pula hamba-Mu yang terbatas, taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Biarlah Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampai ke pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan, bersama kita berkata, amin. Sekarang kembali bersama. Shalom, ya, puji Tuhan. Sebelum kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus, sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah pengikut Kristus yang sejati. Pengikut Kristus yang sejati. Ya, kalau ada pengikut Kristus yang sejati, berarti ada juga pengikut Kristus yang tidak sejati. Nah, Tuhan inginkan supaya setiap kita, Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita boleh menjadi pengikut Kristus yang sejati. Mari kita akan belajar bersama. Kita buka dari Injil Yohanes pasal yang ke-18 di ayat yang pertama. Yohanes pasal 18 di ayat yang pertama. Perikopnya berjudul Tuhan Yesus ditangkap. Jadi ini perikop yang menceritakan tentang saat-saat terakhir Tuhan bersama murid-muridnya, kemudian Tuhan Yesus ditangkap. Ya. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Setelah Tuhan Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Tuhan Yesus tahu juga tempat itu, karena Tuhan Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Amin. Nah, Bapak Saudara, kalau kita perhatikan di ayat pertama yang baru kita baca, sampai 2 kali ada kata yang sama yang diulang, yaitu bersama-sama dengan murid-muridnya. Itu 2 kali diulang, ya. Yang pertama bersama-sama dengan muridnya ke seberang sungai Kidron. Lalu kemudian yang kedua bersama-sama dengan murid-muridnya masuk ke suatu taman, yaitu Taman Getsemani. Dan kalau kita lihat pada perikop-perikop sebelumnya, ternyata pada waktu Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya ini, sudah ada satu murid yang tidak bersama dengan Tuhan Yesus. Siapakah dia? Yudas Iskariot. Ya, jadi pada waktu itu Tuhan Yesus hanya bersama dengan 11 murid. Satu murid tidak ikut bersama dengan Tuhan Yesus yang ditulis dalam Yohanes pasal 18 ini, yaitulah yang bernama Yudas. Mengapa saya katakan Yudas tidak ada? Karena di ayat yang ketiga, kalau Bapak Ibu baca, dikatakan maka datanglah Yudas juga
ke situ dengan sepasukan prajurit. Jadi waktu Tuhan bersama dengan murid-muridnya, Yudas tidak ada, saudara. Karena apa? Ketika Tuhan Yesus sudah ada di Taman Getsemani, barulah kemudian Yudas datang. Dan datangnya bukan seorang diri, tetapi datangnya bersama dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah. Ya, jadi ada 2 kali diulang kata bersama dengan murid-muridnya, ternyata bukan 12 murid, tapi 11 murid. Ya, dan mereka melewati Sungai Kidron, lalu kemudian mereka menuju ke Taman Getsemani. Nah, ini merupakan saat-saat yang terakhir sebelum Tuhan Yesus ditangkap. Di tempat di mana Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani waktu Tuhan ditangkap, itu bukanlah kali yang pertama yang Tuhan Yesus datang waktu itu. Yang dicatat di ayat yang kedua, kalau Bapak Ibu perhatikan tadi ya, bagian terakhir, Tuhan Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Jadi ketika Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani dan kemudian Tuhan Yesus ditangkap, ini bukan kali yang pertama, bukan saat yang pertama Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani, bukan. Tapi sudah sering kali, karena kita berkata Tuhan Yesus sering bersama dengan murid-muridnya di tempat itu, di Taman Getsemani. Ya, nah sekarang kita akan lihat, kita akan belajar. Ya, ternyata ada 2 tempat, ya 2 tempat yang disebutkan oleh Alkitab yang dilewati oleh Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus ditangkap. Dan 11 murid ini adalah pengikut Tuhan yang setia, pengikut Tuhan yang sejati, sedangkan Yudas tidak. Ya, namanya pengikut, saudara ya. Kalau orang menjadi pengikut, di mana pimpinannya ada, dia akan selalu ada. Namanya saja pengikut. Di mana pimpinannya berada, dia berada. Di mana pimpinannya membuat keputusan, dia mendukung. Nah, itu namanya pengikut. Tapi kalau tidak seperti itu, seperti Yudas, itu bukan pengikut yang benar-benar pengikut. Mungkin kelihatannya awalnya pengikut, tapi ternyata dia bukan benar-benar pengikut yang sejati. Karena dia akhirnya tidak mengikuti Tuhan Yesus. Sampai saat yang terakhir sebelum Tuhan Yesus ditangkap, dia tidak mengikuti Tuhan Yesus. Ya, justru dia akhirnya jadi, pengkhianat. Karena dia yang membawa pasukan ya untuk menangkap Tuhan Yesus. Nah, kita akan lihat 2 tempat nih, ya, 2 tempat yang harus dilewati oleh Tuhan Yesus bersama dengan para murid, dan para muridnya mengikuti Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus akhirnya ditangkap. Ya, berarti 2 tempat ini tentunya ditulis dalam Alkitab, dilewati, dijalani oleh Tuhan Yesus dan para murid-muridnya yang mengikuti Tuhan Yesus dengan setia. Ada maksud. Ya, rupanya 2 tempat ini harus jadi pengalaman buat kehidupan pengikut Kristus yang sejati, termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya, kita akan belajar bersama. Tempat yang pertama dicatat itu bernama Sungai Kidron. Ya, Sungai Kidron. Mungkin kita jarang mendengar, ya, Sungai Kidron. Tapi ternyata Sungai Kidron itu ada. Bukan hanya di Perjanjian Baru, di Perjanjian Lama, Sungai Kidron itu sudah ada. Nanti kita akan lihat, kita akan belajar. Ya. Nah, di manakah letak Sungai Kidron? Sungai Kidron itu terletak di lembah Kidron. Karena memang namanya Sungai Kidron, dia terletak di lembah yang namanya juga lembah Kidron. Ya. Nah, Sungai Kidron ini terletak di tengah-tengah. Ya, Sungai Kidron atau lembah Kidron ini terletak di tengah-tengah di antara 2 bukit. Bukit yang pertama itu dinamakan Bukit Moria. Bukit Moria. Ya, sisi yang satu itu Bukit Moria. Sisi yang satu, bukit yang kedua, itu adalah Bukit Zaitun. Jadi Sungai Kidron yang terletak di lembah Kidron itu diapit oleh 2 bukit.
Satu namanya Bukit Moria, yang satu namanya Bukit Zaitun. Ya. Nah, Bukit Moria ini adalah salah satu tempat yang berada di Bukit Moria itu adalah Bait Allah, kota Yerusalem. Jadi kota Yerusalem, Bait Allah itu berada di daerah Bukit Moria, sisi yang sebelah sini. Sedangkan yang sisi satunya, Bukit Zaitun, itu adalah tempat di mana Taman Getsemani berada. Ya, saya ulang saudara ya, karena ini perlu kita tangkap, kita mengerti dengan baik. Ya. Jadi Sungai Kidron terletak di lembah Kidron, di bawah. Ya. Diapit oleh dua bukit. Bukit yang pertama itu namanya Bukit Moria. Bukit Moria ini tempat kota Yerusalem berada. Dan di sana berada Bait Allah, Bait Suci. Sedangkan bukit yang kedua, bukit yang satunya, ya, itu adalah Bukit Zaitun. Bukit Zaitun ini tempat di mana Taman Getsemani berada. Oke ya, jadi kita sudah tahu ini gambarannya secara letak, ya, secara geografi, posisi atau tempat Sungai Kidron yang dilewati oleh Tuhan Yesus bersama murid-muridnya saat sebelum ditangkap itu seperti itu. Jadi Sungai Kidron itu ada di lembah Kidron di bawah, diapit oleh dua bukit. Yang satu Bukit Moria, tempat di mana Bait Allah di Yerusalem itu berada. Yang satu Bukit Zaitun, tempat di mana Taman Getsemani berada. Karena itulah mengapa Bapak Ibu bisa pahami, sesudah Tuhan Yesus mengadakan perjamuan malam Paskah di Bait Allah di Yerusalem, Tuhan menuju ke Taman Getsemani. Dari Bukit Moria ke Bukit Zaitun, dia harus melewati lembah Kidron, menyeberangi Sungai Kidron. Harus, ya, karena memang Sungai Kidron berada di tengah-tengah. Ya, jadi ini bukan kali pertama. Sekali lagi, bukan kali pertama Tuhan Yesus melewati Sungai Kidron lalu menuju ke Taman Getsemani. Bukan kali pertama. Karena Tuhan Yesus dan para murid sudah sering berada di Taman Getsemani. Itu berulang kali. Kita mencatat demikian. Jadi Tuhan dan para murid sudah berulang kali melewati itu. Orang yang ada di Yerusalem kalau mau ke Taman Getsemani harus turun ke lembah Kidron, menyeberangi Sungai Kidron. Demikian juga sebaliknya, orang yang ada di Taman Getsemani kalau dia mau menuju ke Yerusalem, dia harus turun ke lembah Kidron dan menyeberangi Sungai Kidron. Nah, lembah Kidron yang di dalamnya terdapat Sungai Kidron itu dikatakan adalah lembah bayang-bayang kematian, lembah bayang-bayang maut. Ada juga yang mengartikan atau menyebutnya dengan lembah kekelaman. Jadi salah satu lembah kekelaman itu adalah lembah Kidron, tempat di mana Sungai Kidron berada. Itu disebut juga dengan lembah bayang-bayang maut, lembah bayang-bayang kematian, atau lembah kekelaman. Ya, mengapa disebut bayang-bayang maut, bayang-bayang kematian? Karena tempat itu begitu seram. Ya, tempat itu begitu seram. Ya, di lembah Kidron itu memiliki banyak celah-celah yang dalam. Jadi celah-celah itu seperti kayak lubang, ya, yang dalam. Memiliki tebing-tebing yang juga curam dan batu-batu yang tajam. Itu lembah Kidron yang di dalamnya terdapat Sungai Kidron. Jadi namanya sungainya Sungai Kidron, lembahnya lembah Kidron. Lembah Kidron itu lembah yang diapit oleh dua bukit tadi. Sungai Kidron ada di lembah Kidron itu. Nah, ini lembah yang menakutkan, lembah yang membuat kalau orang lewat di sana itu tidak enak, tidak nyaman, menegangkan, kira-kira begitu. Tapi Tuhan Yesus dan para murid sudah berulang kali melewati itu. Karena apa? Setiap kali dari Yerusalem mau menuju ke Taman Getsemani harus melewati lembah Kidron, menyeberangi Sungai Kidron, harus. Tidak ada lewat jalan lain, so. Itu jalan yang dilewati, jalan yang tercepat, jalan yang terdekat. Ya, jadi disebut juga lembah bayang-bayang kematian. Karena kalau orang lewat di sana itu seperti kayak dibayangi oleh kematian, dibayangi oleh maut.
gitu loh, kira-kira. Karena seremnya, karena begitu menakutkannya suasana, keadaan, tempat lembah Kidron dan sungai Kidron yang ada di dalamnya, sehingga disebut juga dengan lembah bayang-bayang kematian, lembah bayang-bayang maut. Salah satu juga yang disebut juga dengan lembah kekelaman. Nah, Raja Daud sering berada di lembah Kidron. Waktu dia menggembalakan kambing domba, dia juga pernah beberapa kali melewati lembah Kidron. Itulah sebabnya dia menulis dalam Mazmur 23, dia berkata, Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Dan selanjutnya dia berkata, sekalipun aku melewati lembah kekelaman. Terjemahan lain berkata, sekalipun aku melewati lembah bayang-bayang maut, sekalipun aku melewati lembah bayang-bayang kematian, aku tidak takut bahaya. Jadi berarti Daud di Perjanjian Lama sudah sering melewati juga tempat ini, lembah Kidron, yang disebut juga dengan lembah bayang-bayang maut, lembah bayang-bayang kematian, lembah kekelaman. Tapi Daud berkata, aku tidak takut. Mengapa? Karena Tuhan beserta. Jadi Daud punya pengalaman melewati lembah Kidron. Seperti Tuhan Yesus juga bersama murid-muridnya berulang kali melewati lembah Kidron, menyeberangi sungai Kidron. Nah, kata Kidron sendiri, ya, kata Kidron itu punya arti. Kata Kidron itu berarti gelap, ya, kabur, samar. Jadi kata Kidron itu punya arti samar, kabur, bahkan gelap. Ya, jadi arti kata Kidron itu seperti itu. Jadi maka ya bisa dibayangkan tentu ya, kalau sudah dikasih nama seperti itu ya, maka tentu tempat itu bukan tempat yang menyenangkan, tempat yang nyaman. Enggak, namanya saja sudah punya arti seperti itu, ya. Itu diartikan dengan tadi kabur, samar, gelap. Pantaslah tempat itu begitu mencekam, ya, serem juga. Orang kalau lewat situ menakutkan, seperti pengalaman yang dialami oleh Raja Daud. Nah, saat yang terakhir, saat Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya menuju ke Taman Getsemani dan kemudian ditangkap, Yudas tidak ikut, tidak bersama dengan Tuhan Yesus. Yudas sudah meninggalkan Tuhan Yesus dan teman-temannya. Mengapa? Karena dia sudah janjian sama prajurit-prajurit yang hendak menangkap Tuhan Yesus. Ya, kali-kali sebelumnya memang Yudas sempat bersama Tuhan Yesus melewati juga lembah Kidron menuju ke Taman Getsemani sebelum-sebelumnya. Tapi di kali yang terakhir saat Tuhan Yesus dan para murid, 11 murid melewati, Yudas sudah tidak ikut. Karena Yudas ada temu janji gitu saja, ya. Ada meeting khusus dengan ini pasukan-pasukan yang akan menangkap Tuhan Yesus. Nah, sungai Kidron, lembah bayang-bayang maut, harus dilewati oleh pengikut Kristus yang sejati. Harus dilewati. Bapak, Ibu, saudara saya, kalau kita menyebut dan rindu menjadi pengikut Kristus yang sejati, kita harus melewati lembah Kidron. Bukan dalam arti harafiah ya. Kalau arti harafiah berarti kita harus langsung berangkat ke Israel. Harus kita berangkat ke sana, ya puji Tuhan kalau saya sudah ada kesempatan pernah pergi ke sana, berziarah ke sana. Tapi tidak harus. Tapi ini punya makna bahwa setiap anak Tuhan kalau mau menjadi pengikut Kristus yang sejati, seperti 11 murid yang jadi pengikut Kristus yang sejati sampai saat terakhir Tuhan Yesus ditangkap, mereka bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka harus melewati tempat yang pertama, tempat yang namanya lembah Kidron, menyeberangi sungai Kidron, tempat yang mencekam, tempat yang menakutkan, artinya kabur, samar, gelap. Tuhan izinkan, ya, bahkan kadang-kadang Tuhan
membawa kita melewati situasi yang seperti itu. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sudah sering, ya, bukan cuma pernah, tapi sering melewati situasi keadaan hidup yang digambarkan seperti kayak di lembah Kidron. Begitu menakutkan, kadang terasa kabur, terasa samar. Gitu. Apa maksudnya Pak kabur sama? Aku jalan hidup ini kok seperti ini ya? Maksud Tuhan, rencana Tuhan, tujuan Tuhan dalam hidup itu apa? Seperti kayak samar-samar, ya. Karena situasi yang sedang kita hadapi, keadaan yang sedang terjadi dalam hidup kita, membuat kita akhirnya samar, kabur, melihat apa maksud Tuhan, apa rencana Tuhan, apa tujuan Tuhan dalam hidup saya. Sehingga saya kok ada dalam kondisi, situasi, keadaan yang seperti ini, yang digambarkan dalam tanda kutip lembah Kidron. Tapi memang setiap murid Tuhan yang sejati, pengikut Kristus yang sejati, akan melewati lembah Kidron, ya, dan harus melewati lembah Kidron. Nah, kalau kita perbandingkan saudara, di Perjanjian Lama yang dituliskan Daud, ya, dengan perjalanannya melewati lembah Kidron, lalu kemudian dibandingkan dengan Tuhan Yesus dan 11 murid melewati lembah Kidron, maka kalau kita perhatikan saudara, terdapat persamaan. Bukan saya berkata berarti Daud menggambarkan Tuhan Yesus, bukan, tapi ada kesamaan. Kesamaannya apa? Kesamaannya saat Daud melewati lembah Kidron di waktu tertentu yang nanti kita lihat, Daud itu ditinggalkan oleh penasehatnya yang seharusnya mendukung dia. Tuhan Yesus ditinggalkan oleh satu muridnya yang seharusnya mendukung dia. Daud ditinggalkan oleh siapa? Penasehat Daud yang dipercaya oleh Daud, yang seharusnya mendukung Daud. Alkitab menjelaskan dia bernama Ahitofel. Ya, ayo kita lihat sebentar saja ya. Dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-15. 2 Samuel pasal yang ke-15 di ayat yang ke-23. 2 Samuel 15 ayat 23. Seluruh negeri menangis dengan suara keras ketika seluruh rakyat berjalan lewat. Raja, maksudnya Raja Daud, menyeberangi sungai Kidron dan seluruh rakyat berjalan ke arah padang gurun. Ini peristiwa, kalau Bapak Ibu baca judul perikop di atas ya, Daud melarikan diri dari Yerusalem. Nah, waktu itu mengapa Daud harus melarikan diri dari Yerusalem? Dari istananya. Mengapa? Karena anak Daud yang bernama Absalom itu memberontak, mengkudeta bapaknya. Jadi kan zaman sekarang ada anak yang, maaf saudara ya, kurang ajar sama orang tua, gak usah kaget. Zaman dulu sudah ada, saudara. Kadang-kadang ada orang bilang gitu, wih, kaget aku lihat anak kok bisa kayak gini, kurang ajar gitu ya. Tapi saudara nggak perlu kaget sebenarnya, karena di Alkitab ternyata sudah ada Absalom yang kurang ajar sama bapaknya. Mengapa saya bilang kurang ajar? Lalu bapaknya digulingkan tatanya, mau direbut tatanya. Nah, mestinya kalau Daud waktu itu mau melawan ya bisa, tapi Daud mengalah. Daud menyingkir, Daud meninggalkan istana bersama dengan pengikut-pengikutnya yang setia mendampingi Daud. Tapi sayang, ada satu pengikut Daud yang seharusnya mengikuti Daud, karena dia adalah salah satu orang penting bagi Daud. Dia penasehat Daud, namanya Ahitofel, tidak mengikuti Daud. Mengapa? Karena kalau Bapak Ibu baca di ayat yang ke-12, beberapa ayat di atasnya, tetap 1 Samuel 15 ayat 2 Samuel 15 ayat 12. Ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel, orang Gilo itu penasehat Daud dari Gilo kotanya. Demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Cukup sampai situ, nanti selebihnya Bapak Ibu bisa baca sendiri.
Jadi Ahitofel akhirnya memilih untuk mengikuti Absalom, mengkudeta Daud. Padahal dia ini asalnya penasihatnya Daud, orang yang dipercaya oleh Daud. Orang kalau jadi penasihat itu berarti orang yang dipercaya. Kalau orang yang nggak dipercaya nggak mungkin jadi penasihat, nggak mungkin. Kalau kita menjadikan seseorang ini penasihat saya, yang memberi masukan, yang memberi pertimbangan, yang memberi nasihat, berarti ini orang yang dipercaya. Tapi ternyata orang yang dipercaya ikut musuh. Ya, saya katakan musuh karena kan mengkudeta Daud ya. Walaupun itu anaknya Daud, tapi jadi musuhnya Daud karena mengkudeta, tidak menggulingkan tatanya Daud. Jadi waktu Daud akhirnya menuju melewati lembah Kidron, menyeberangi sungai Kidron, Ahitofel tidak itu. Nah, itu. Ya, dia nggak lagi setia, dia berkhianat. Yudas pun sama. Di kali terakhir saat Tuhan Yesus bersama murid-muridnya menyeberang sungai Kidron, melewati lembah Kidron, Yudas nggak ikut. Mengapa? Karena Yudas berkhianat. Jadi ada kesamaan, ceritanya ada kesamaan. Jadi ternyata lembah Kidron yang di dalamnya ada sungai Kidron itu bukan hanya di Perjanjian Baru, di Perjanjian Lama sudah ada lembah Kidron, sungai Kidron. Ya. Jadi kisahnya ada kesamaan. Cuma perbedaannya kisah antara Daud dan Tuhan Yesus yang dikhianati. Kalau Daud dikhianati oleh Ahitofel, kalau Tuhan Yesus dikhianati oleh Yudas Iskariot. Perbedaannya apa? Perbedaannya nanti kalau Bapak Ibu baca, nasihat Ahitofel kepada Absalom akhirnya tidak diikuti oleh Absalom, sehingga membuat akhirnya Ahitofel ini kecewa, dia pergi, dia menggantung diri. Saya ulang ya. Jadi perbedaan kisah antara Ahitofel yang mengkhianati Daud, Yudas yang mengkhianati Tuhan Yesus. Perbedaannya itu adalah Ahitofel memberikan nasihat kepada Absalom, tapi akhirnya nasihat Ahitofel tidak diterima, tidak diikuti oleh Absalom. Ahitofel kecewa, dia pergi, dia menggantung diri. Sedangkan Yudas Iskariot, ya, nasihat dari Yudas Iskariot diikuti oleh siapa? Bukan diikuti oleh anak Tuhan Yesus, bukan saudara. Diikuti oleh imam-imam kepala dan para pasukan. Mereka ikut, ayo tak ajak ke tempat di mana guruku yang hendak kamu tangkap itu biasanya berada. Nah, para imam kepala setuju, ikuti nasihat Yudas. Lalu bersama-sama dengan Yudas ngirim pasukan, ngirim prajurit untuk datang ke Taman Getsemani, tempat di mana Tuhan Yesus berada, nangkap Tuhan Yesus. Jadi kalau nasihat Ahitofel tidak diikuti, dia kecewa, dia bunuh diri. Nasihat Yudas diikuti, senang, awalnya senang. Karena apa? Kalau diikuti berarti dia terima apa so? Terima uang, terima duit. Karena dia menyerahkan gurunya dengan imbalan uang 30 keping perak. Jadi ini orang yang tamak itu seperti itu. Dia rela menyerahkan gurunya, dia rela meninggalkan kesetiaannya. Maaf, cuma demi duit. Cuan. Zaman sekarang kan banyak orang gitu ya. Pokoknya demi cuan. Konco, sahabat, kalau demi. Yang penting itu cuan. Nah ini sudah ada Yudas begitu. Nasihat Yudas diikuti, tapi akhirnya sama. Yudas apa poinnya? Gantung diri. Orang yang tidak jadi pengikut Kristus yang sejati, tidak mau lewat lembah Kidron, satu saat hidupnya pasti hancur. Pasti. Sama, Ahitofel bunuh diri karena nasihatnya tidak diikuti. Yudas nasihatnya diikuti, akhirnya juga bunuh diri. Sama. Ya. Orang yang tidak mau jadi pengikut Kristus yang sejati, tidak mau dibawa kepada pengalaman harus melewati lembah Kidron, satu saat hidupnya pasti hancur. Pasti hancur. Itu dialami Ahitofel, itu dialami oleh Yudas Iskariot. Ya, jadi lembah Kidron yang di dalamnya ada sungai Kidron, ini tempat yang memang mencekam, lembah bayang-bayang maut. Dibayangi oleh maut, dibayangi oleh kematian kalau lewat lembah itu.
Karena apa? Situasi dan keadaan yang memang benar-benar mencekam. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya kadang memang Tuhan izinkan kita harus melewati situasi yang seperti itu. Tapi mari kita berkata seperti yang Daud katakan, sekalipun aku berada dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya. Mengapa? Karena Tuhan beserta kita. Diizinkan melewati lembah Kidron, situasi yang mencekam dan menakutkan, seperti kayak dihantui, dibayangi oleh kematian, tapi kita tidak takut bahaya karena Tuhan beserta kita. Amin. Ya, yang kedua saudara, tempat yang kedua yang akhirnya dilewati oleh para murid. Ya. Tempat yang kedua ini adalah Bukit Zaitun. Di dalamnya ada Taman Getsemani. Karena itu memang tujuan Tuhan Yesus, ya, ke situ untuk berdoa. Jadi tempat yang sunyi, tempat yang nggak rame, ya, sehingga Tuhan Yesus sering bersama dengan murid-muridnya datang ke situ, bukan cuma sekedar berkumpul, bukan cuma kongko-kongko, tetapi berdoa. Tuhan memberitakan firman, Tuhan menguatkan, meneguhkan iman murid-muridnya, Tuhan berdoa untuk murid-muridnya. Bahkan Tuhan Yesus juga mengajak para murid untuk berjaga-jaga di dalam doa. Itulah tempat yang kedua yang bernama Taman Getsemani. Nah, Getsemani itu punya arti alat pemerasan. Getsemani itu punya arti alat pemerasan. Itu arti nama Getsemani, ya, alat pemerasan. Apa yang diperas kalau Bapak Ibu tanya? Yang diperas itu ya buah zaitun. Mengapa? Karena Taman Getsemani berada di Bukit Zaitun. Mengapa dikasih nama Bukit Zaitun? Karena memang menurut sejarah di tempat itu ada banyak pohon zaitun. Nah, pohon zaitun ini buahnya itu sangat bermanfaat untuk kesehatan, itu sangat bagus, ya. Buah zaitun yang menghasilkan kemudian diolah jadi minyak zaitun, ya, itu sangat bermanfaat. Baunya harum, manfaat untuk kesehatan, wah sangat luar biasa. Karena itulah tempat Taman Getsemani berarti alat pemerasan. Apa yang diperas? Yang diperas itu buah zaitun. Karena memang itu ada di Bukit Zaitun, tempat banyak pohon zaitun berada. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang dimaksud dengan Taman Getsemani? Mengapa sebagai pengikut Kristus yang sejati seperti 11 murid dibawa oleh Tuhan saat yang terakhir sebelum Tuhan Yesus akhirnya ditangkap dan kemudian disalibkan, masuk ke Taman Getsemani, diperas. Itu tempat pemerasan. Ya. Tuhan izinkan kehidupan kita sebagai umat Tuhan itu harus diperas. Diperas itu berarti kayak dihancurkan. Yang dihancurkan itu apanya? Yang dihancurkan itu kedagingannya. Kalau mau jujur, kita selama hidup di dunia, kita ini kadang masih banyak terpengaruh oleh keinginan daging kita, hawa nafsu kita. Ya, Alkitab berkata keinginan daging, hawa nafsu itu bertentangan dengan keinginan roh, dengan kehendak Tuhan, itu bertentangan. Nah, Tuhan bilang kalau kita mau jadi pengikut yang sejati harus masuk ke Taman Getsemani, tempat pemerasan, dihancurkan. Apa yang diperas dihancurkan ini? Kedagingan kita, hawa nafsu kita. Tuhan berkata kepada para murid-muridnya, kalau kamu mau jadi pengikutku, kamu harus menyangkal diri. Sudah tahu arti kata menyangkal diri? Menyangkal diri itu berarti menyangkal keinginan diri kita. Kalau mau jadi pengikut Kristus yang sejati, Tuhan Yesus berkata harus menyangkal diri, menyangkal keinginan diri kita, melawan keinginan daging kita, melawan hawa nafsu kita. Hawa nafsu apa? Oh, banyak kalau Bapak Ibu baca di Galatia pasal 5 itu sudah ada. Perbuatan daging, hawa nafsu itu telah nyata. Percideraan, permusuhan, wah, selanjutnya itu baca sendiri ya. Itu hawa nafsu, iri hati dan sebagainya, termasuk di dalamnya. Nah, itu kalau manusia pada umumnya, kalau menuruti keinginan daging kan pasti arahnya ke sana, ya, benci,
musuhan, ya, iri hati, menciderai, dan yang lain-lain. Wah, sudah arahnya ke sana. Kalau mau jadi pengikut Kristus harus sadar diri, melawan keinginan diri, masuk ke taman Getsemani, rela diperas, rela dihancurkan. Yang tidak baik, yang tidak benar dalam hidup kita rela dihancurkan. Dan salah satu dihancurkan itu melalui firman Tuhan. Karena itu dikatakan firman Tuhan itu seperti palu. Mengapa dikatakan seperti palu? Palu itu untuk, dalam bahasa Surabaya, nuduk, artinya bahasa Jawa, nuduk. Diduduk itu kalau ada batu, ada apa, diduduk sama palu. Supaya apa? Batunya itu hancur. Semakin banyak ditutup, semakin hancur. Semakin lebih banyak lagi tutup, sampai jadi serpian. Firman Tuhan seperti palu. Hidup kita perlu diduduk dengan firman Tuhan. Karena rupanya banyak yang tidak benar dalam kehidupan kita, yang perlu dikoreksi. 2 Timotius 3 berkata, segala tulisan yang dihilangkan Allah memang bermanfaat untuk, itu firman Tuhan, bermanfaat untuk apa? Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang di dalam kebenaran. Firman Tuhan perlu nuduhi kita. Jadi kalau ada umat Tuhan dengan firman Tuhan kena tutup jauh ngamuk, wah, nggak bisa masuk taman Getsemani, nggak bisa jadi pengikut Kristus yang sejati, nggak bisa. Justru Tuhan pakai firman Tuhan jadi palu buat kita, supaya apa? Hidup kita yang nggak benar makin dibenarkan, makin dikuduskan, makin disucikan, dikoreksi melalui firman Tuhan. Oh, yang benar gini ya, yang seharusnya begini ya. Waduh, ternyata saya begini. Firman Tuhan juga digambarkan seperti cermin, bercermin jadi kelihatan, waduh, alisku miring. Ya, kemarin sore buahnya terburu-buru saya mau pergi acara, karena saya sempat menggoda gitu ya. Nih, ayo nih, cepat nih, di selak penat gitu ya. Karena terburu-buru, masa alisnya miring gitu. Ya, sampai di luar buahnya bilang, loh, sudah datang yang jemput? Belum, isi belum. Waduh, kamu ini bikin mami bingung ya. Masuk lihat kaca, miring alisnya mami. Dibenek maksudnya sebetulnya. Alisnya miring. Ya, ibu-ibu kan pasti kalau ngomong tentang di kaca pasti di rumah pasti punya kaca. Mulai dari kaca yang kecil sampai kaca yang paling gede. Ya, kadang-kadang bukan cuma di rumah, di tas juga ada kaca. Masih tidak puas sekarang handphone juga dipasangi ada kacanya. Ya, karena di mana-mana perlu berkaca supaya alisnya, lipstiknya, apanya, rambutnya. Firman Tuhan seperti kaca, cermin, supaya kita bisa melihat, aduh, alisku miring. Ya, aduh, tidak benar ini. Ini perlu diubah, ini perlu diperbaiki, ini tidak benar. Itu manfaat firman Tuhan. Siapa yang mau jadi pengikut Kristus, dia harus menyadari, diperas, dihancurkan kedagingannya. Kalau Anda tidak bisa jadi pengikut Kristus yang sejati, tidak bisa, tidak bisa. Ya, kalau sudah diperas, buah zaitun itu menghasilkan minyak zaitun yang sangat berharga, yang sangat bermanfaat. Kalau hidup Bapak Ibu Saudara, saya mau diperas, mau dihancurkan kedagingannya, hidup kita akan bermanfaat bagi kerajaan Allah. Hidup kita akan sangat berguna bagi kerajaan Allah. Hidup kita akan sangat berguna bagi proyek Tuhan yang besar di dunia ini. Tapi kalau kita nggak mau dihancurkan, tidak berguna. Bagi proyek Tuhan nggak berguna. Justru kita jadi penghalangnya proyek Tuhan. Seperti kayak Simon Petrus dia, sebelum hidupnya dihancurkan, Simon Petrus itu sering menghalangi proyeknya Tuhan Yesus. Salah satu proyek Tuhan Yesus yang dihalangi apa? Waktu Tuhan berkata, aku akan ditangkap, aku akan disalibkan. Simon Petrus berkata, jauhlah itu daripada sekali-kali engkau tidak akan mati. Ini pikiran manusia menghalangi. Lalu Tuhan Yesus berkata, hai iblis, nyala engkau. Bukan Simon Petrus itu iblis, bukan ya. Tapi Simon Petrus waktu itu perkataannya dipakai oleh iblis, pikirannya dipakai oleh iblis untuk menghalangi proyek Tuhan yang besar. Orang yang tidak mau diperas, tidak mau dihancurkan kedagingannya, itu sering jadi penghalang proyek Tuhan.
sering jadi penghalang rencana Tuhan yang besar. Digagalkan oleh siapa? Oleh orang yang nggak mau dihancurkan kedagingan. Dia tidak bisa jadi pengikut Kristus yang sejati. Mungkin menyebut diri pengikut Kristus, tapi bukan pengikut Kristus yang sejati. Bukan pengikut Kristus yang sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan, bukan. Ya kayak Yudas itu. Yudas itu muridnya Tuhan Yesus. Bahkan dia bendahara yang dipercaya, tapi justru hanya dia. Karena dia nggak mau diperes, tidak siap untuk menyangkal diri, tidak mau kedagingannya dihancurkan, justru malah berkhianat meninggalkan gurunya. Hidupnya hancur, matinya bunuh diri. Ya, ayo Bapak Ibu Saudara, lewat pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, ya, ini satu pembelajaran buat kita bahwa ternyata ada dua pengalaman seperti yang dialami oleh para murid Tuhan Yesus. Dua pengalaman juga harus kita alami dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu Saudara, saya mau jadi pengikut Kristus yang sejati, bukan sekedar pengikut Kristus biasa ya. Kalau sekedar pengikut Kristus biasa itu maaf, bisa jadi seperti kayak Yudas Iskariot, bisa. Karena itu cuma pengikut Kristus biasa. Tapi saya percaya kita pasti rindu jadi pengikut Kristus yang sejati. Dibawa masuk ke dua tempat. Yang pertama, menyeberangi sungai Kidron, melewati lembah Kidron. Wah, tempat yang suram. Artinya namanya saja sudah suram, ya. Tempat yang menegangkan, menakutkan. Tapi kita nggak perlu takut, karena Tuhan beserta kita. Seperti kata pemazmur. Tempat yang kedua yang harus dilewati itu adalah Taman Getsemani. Diperes, dihancurkan kedagingannya, siap belajar untuk menyangkal diri, pikul salib, baru bisa jadi pengikut Kristus yang sejati. Dan kalau sudah diperes, wah, hasilnya sangat berguna bagi kerajaan Allah, berguna sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bisa turut dalam proyek Tuhan, dalam rencana Tuhan yang besar. Amin. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat untuk kita sekalian. Mari silakan para pelayan dan pelayan bersama kudus untuk maju ke depan lewat satu pujian yang kita akan katakan. Silakan pelayan dan bersama kudus untuk maju ke depan lewat pujian yang kita katakan. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim, setiap kehidupan. Waktu kuat maupun lemah, tetap Yesus dengan pesona hatiku yang hidup bersama.
setiap musim kehidupan, tetap Engkau Tuhan yang mempesona hati kami. Engkau segala-galanya bagi kami. Kami mau tetap buat keputusan sekali Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Karena kami mau belajar menjadi pengikut Kristus yang sejati. Memang Tuhan izinkan kami dibawa melewati tempat-tempat yang tidak kami inginkan, yang tidak enak, yang menyakitkan buat daging kami. Tetapi justru di tempat itulah membuktikan kemurnian iman kami, membuktikan kualitas iman kami, sehingga kami layak disebut sebagai pengikut Kristus yang sejati. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan. Roh Kudus yang akan terus mengingatkan setiap firman yang sudah kami terima, firman Tuhan yang seperti palu, firman Tuhan yang seperti cermin yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik dalam kebenaran. Itu terus berkata-kata, menguasai hati dan pikiran kami. Dan kami mau belajar tunduk dan taat kepada firman Tuhan. Maka pasti hidup kami akan bermanfaat, berguna, masuk dalam rencana Tuhan, berguna bagi kerajaan Allah, mendukung proyek besarnya Tuhan. Dan satu kali nanti kalau Tuhan panggil kami pulang, didapati kami sebagai hamba yang baik dan setia. Kami rindu Tuhan berkata kepada kami, hai hambaku yang baik dan setia. Kami tidak mau Tuhan sampai Engkau berkata, hai hamba yang jahat dan malas. Kami tidak mau itu terjadi. Karena itu kami mau masuk dalam proyek besarnya Tuhan. Kami mau hidup kami benar, berguna bagi kerajaan Allah. Tolong kami Roh Kudus, mampukan kami boleh jadi umat-umat yang sungguh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Lanjutkan terus karya dalam kehidupan setiap kami, supaya kami makin dewasa di dalam Tuhan, makin menjadi seperti yang Kau mau ya Tuhan. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus dalam perjamuan kudus. Sebelum kami masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, kami introspeksi diri kami. Kalau ada dosa kesalahan yang sudah kami lakukan, karena mungkin kami kurang atau bahkan tidak mau menyangkal diri, ampuni kami Tuhan. Kami lebih suka memuaskan keinginan diri kami sendiri. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami datang merendahkan diri. Kami memohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya kalau kami sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan, dengan hati yang hancur kami memohon pengampunan-Mu, maka Engkau berjanji untuk mengampuni kami, menyucikan kami, sehingga kami sebentar dilayakkan, dikuduskan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Engkau berkati roti dan anggur yang akan kami terima. Kami rindukan oleh persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan pagi ini. Iman setiap kami semakin diteguhkan, kuasa dan kasih-Mu semakin bekerja dalam hidup kami, sehingga setiap kami umat-umat Tuhan boleh menjadi umat Tuhan yang sungguh menyenangkan hati Tuhan. Urapi setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani dengan hati yang siap. Kami akan menerima tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sementara tubuh dan darah Tuhan yang diberikan, lewat satu pujian kita katakan, hanya Kau Tuhan hidup, Kau berikan hidup yang baru. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru.
Lewat kematiannya di atas kayu salib.
Kami datang membawa hati dan hidup kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Inilah kami umat-umat-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, supaya karya Kristus yang ajar, yang telah menebus dan menyelamatkan kami, tidak menjadi sia-sia. Anugerah-Mu yang besar tidak menjadi sia-sia. Karena kami mau menghargai korban Kristus buat kami. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, yang kembali boleh mengingatkan setiap kami akan korban penebusan karya salib Kristus yang telah dinyatakan dalam hidup kami. Dengan hati yang siap, kami umat Tuhan akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat roti yang adalah tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-11 di ayat yang ke-23 mulai. Kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti yang telah dipecah-pecahkan dan sebentar kita akan makan bersama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita akan makan bersama-sama, katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari sekarang kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Kembali kita akan dengar firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan yang telah kita mintakan berkat atasnya, dan sebentar kita akan minum bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita akan minum bersama-sama, katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk karya salib-Mu yang ajaib. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami bersyukur. Haleluya.
persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, kekuatan yang baru, kekuatan surgawi sudah mengalir atas setiap kami, sehingga kami dimampukan ketika Tuhan izinkan kami melewati lembah bayang-bayang maut. Kami diizinkan Tuhan diperas, dihancurkan kedagingan kami. Kami mampu melewati itu semua karena kuasa Kristus, kuasa Roh Kudus yang menolong kami, yang memampukan kami untuk kami boleh belajar menjadi umat-umat Tuhan yang semakin berkenan di hati Tuhan. Melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami, sehingga jika ada yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba berdoa untuk setiap umat-umat-Mu ya Tuhan, diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, diberkati masa depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat-Mu karena mengasihi Engkau, Allah sumber segala berkat, akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, demikian juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus mentegaskan mulai pagi sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, Amin. Tuhan berkati kita sekalian.